Halo, namaste sahabat YouTube, jumpa lagi di channel ini dengan saya tentunya. Salam hangat untuk kita semuanya. Semoga semuanya sehat selalu ya. Pada video kali ini saya mau membawakan tema tentang pelajaran hidup lagi ya. Judulnya yaitu maafkan dia yang telah menyakitimu. Nah, kenapa saya mengambil topik ini? Baiklah sahabat, saya memilih judul itu karena saya anggap cukup penting ya soal memaafkan agar tidak menimbulkan dendam yang berkepanjangan tentunya. Juga hubungan yang tidak sehat, tidak harmonis yang terjadi mungkin di antara kita dengan sahabat kita, saudara, pacar, atau mantan kekasih mungkin, atau juga dengan siapa saja yang kita selama ini berdekatan dan kenal baik ya. Oke, mari kita mulai saja pembahasannya. Simak dan resapi baik-baik untuk kebaikan kita semuanya. Sebelumnya yang baru gabung dengan channel ini, silahkan boleh like dulu, subscribe, comment, share, dan klik tanda loncengnya, karena akan ada banyak sekali tips juga pelajaran hidup lainnya yang akan saya hadirkan untuk kita semuanya. Oke? Semoga bermanfaat dan menghibur tentunya. Moto kita, mari jadikan pengalaman hidup kita sebagai pelajaran hidup yang berharga. Pada umumnya, setiap kali seseorang melakukan kesalahan, pasti normalnya akan meminta maaf ya. Akan tetapi, rasa sakit tidak akan bisa menandingi pedihnya hati karena disakiti. Sedangkan memaafkan orang yang menyakiti memang tidak mudah ya. Namun bukan berarti tidak bisa dilakukan dan membuat kita menyimpan rasa dendam. Itu tidak baik ya. Sebagai manusia dengan ego masing-masing, baik meminta maupun memberi maaf ternyata memang tidak semudah yang kita lihat ya. Tidak semudah yang kita kira, tidak semudah yang kita bayangkan. Emosi negatif yang muncul dari pengalaman tidak menyenangkan seperti patah hati, dibohongi, ditolak, dicemooh, diperlakukan tidak adil, bila dibiarkan menumpuk ya, bisa menjadi dendam dan racun yang akan menyakiti diri kita sendiri. Salah satu cara terpenting untuk menghindarinya adalah dengan memaafkan orang tersebut, meskipun kita tahu ya, memaafkan bukan berarti melupakan kesalahan yang telah berlalu. Walaupun sudah merasa bisa memaafkan, kenangan menyakitkan yang diperbuat orang tersebut masih terus menempel di benak kita. Bisa jadi hal itu karena kita sebetulnya belum ikhlas. Tak jarang sebelum memaafkan orang lain, kita justru perlu memaafkan diri sendiri dulu. Oke, mari kita bahas ya beberapa hal yang bisa kita pikirkan dan coba untuk belajar memaafkan dengan ikhlas. Nomor satu yaitu kita harus mengenali emosi kita ya. Mengenali emosi kita dulu. Saat kita merasa sakit hati atas tindakan orang lain, biarkan diri kita merasakan emosi yang muncul. Kenali emosi yang muncul di diri kita, entah itu marah, sedih, kecewa, atau emosi lainnya. Jangan terbawa emosi dengan langsung bereaksi atau mengekspresikannya dengan gegabah. Ambil nafas dalam-dalam, inhale, exhale. Ambil nafas dalam-dalam, exhale, agar tubuh kita tidak menegang dan menjaga kepala kita tetap dingin. Diulang lagi, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, begitu. Saya jadi ingat ya, waktu itu teman saya pernah menyuruh saya untuk menarik nafas, membuang nafas begitu. Karena waktu itu saya benar-benar lagi emosi dan dia langsung tarik nafas, tarik nafas, tarik nafas. Akhirnya saya mengikutinya, tarik nafas, buang. Terima kasih ya sudah mengingatkan saya. Kamu pasti menonton video ini. Itu akan jadi pengalamanku waktu itu dan sampai sekarang aku praktekkan ya. Kalau aku pas lagi emosi, pasti aku akan mempraktekkan hal itu untuk aku jadikan pengingat bahwa kita harus rileks dalam menghadapi masalah, jangan terburu-buru emosi, jangan kebawa emosi. Jadi harus kita dinginkan dulu kepala kita. Nah, seperti itu. Jadi ambil nafas dalam-dalam agar tubuh kita tidak menegang ya, dan menjaga kepala agar tetap dingin. Wajar saja ya bila pikiran kita masih berkecamuk dengan emosi tersebut. Tapi ingat, berpikir untuk balas dendam dan ganti menyakiti orang tersebut hanya akan menyakiti diri kita sendiri juga. Berikutnya, berempati dan menempatkan diri di posisi orang lain.
Jadi kebanyakan orang tidak akan dengan sengaja ingin menyakiti orang lain. Biasanya mereka yang melakukan hal tersebut dengan sengaja, justru mereka yang sadar atau tidak juga terluka dan menyimpan dendam di diri mereka sendiri. Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah menyadari sisi manusiawi dan menganggap mereka sebagai monster atau penjahat. Gitu. Alih-alih fokus pada perbuatan mereka yang menurut kita negatif, coba cari tahu alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut. Kita semua pernah melakukan kesalahan ya, dan seseringkali kita tak sadar telah melakukannya. Manusiawi ya. Kemudian lagi kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa mengatur orang lain. Salah satu alasan kita sulit memaafkan orang lain adalah karena kita berharap orang tersebut bertindak sesuai harapan kita. Misalnya kita berharap orang tersebut yang meminta maaf terlebih dahulu ya. Faktanya, kita tidak bisa mengatur tindakan orang lain seperti itu. Yang bisa kita kontrol adalah tindakan dan reaksi kita sendiri. Kita tidak bisa mencegah orang menyakiti kita, namun kita bisa memilih apakah kita akan tersinggung atas hal itu atau tidak. Pilihan sebetulnya ada di tangan kita sendiri. Jangan terperangkap masa lalu. Pikirkan kita suka memutar kembali kenangan menyakitkan. Bila kita hanya fokus pada hal tersebut, hal itu secara psikologis disebut rumination, yaitu pikiran-pikiran yang muncul tentang suatu kejadian di masa lalu yang tidak mengenakan dan bisa mengarah pada depresi, kecemasan, stres, ketakutan. Kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Menyimpan dendam berarti terpenjara dalam masa lalu, dan yang bisa kita lakukan adalah cuman menyadari bahwa hal itu sudah berlalu dan kita telah melewatinya. Bila kita menyadari hal tersebut, rasa ikhlas bisa muncul dengan lebih mudah. Terkadang keengganan untuk memaafkan justru berasal dari keengganan kita untuk melepas dari sakit hati ya. Misalnya begini ya, kita terus membayangkan skenario paling tepat untuk membalas dendam itu apa kepada orang yang telah menyakiti kita tentunya. Atau secara obsesif mengamati kegiatan mereka di media sosial, mungkin stalking ya. Ada bagian dalam diri kita yang justru menikmati semua perasaan negatif tersebut dan tidak mau melepaskannya. Bila kita menemukan diri kita berada dalam posisi tersebut, pikirkan apakah tindakan tersebut bermanfaat bagi kita atau tidak. Jika hal tersebut hanya menyita pikiran kita, coba lepaskan dan kembali fokus untuk kebahagiaan hidup kita sendiri. Pikirkan apa yang lebih baik daripada yang kita kerjakan saat ini. Kemudian memaafkan adalah proses ya. Terkadang kita sakit hati terlalu dalam hingga rasanya tuh mustahil melupakan dan memaafkan hal tersebut. Namun kita harus ingat bahwa hal itu memang butuh waktu ya dan proses. Kita merasa kita telah siap untuk move on, namun ternyata sakit hati itu masih timbul. It's okay, no problem. Dan itu adalah bagian dari hidup yang tidak bisa hilang dalam sekejap ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengenali rasa sakit tersebut, berkaca pada pengalaman dan mental diri sendiri, dan mencoba memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Next, belajar dari pengalaman ya. Memaafkan adalah proses memberi, terutama bila orang tersebut memang benar-benar meminta maaf pada kita. Sebetulnya tidak ada alasan untuk membuat mereka terus merasa bersalah loh. Dan ingat, memberi juga berarti menerima sesuatu. Jika kita bisa memberi maaf, kita pun akan mendapat pelajaran berharga dari pengalaman tersebut yang akan membuka perspektif baru dalam hidup kita. Buka pandangan baru ya. Kemudian apa lagi? Baik, selanjutnya bersikap tenang dan bersihkan hati dengan beribadah ya. Makin mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa tentunya. Jadi ketika ada yang menyakiti hati kita, perbuatan balas dendam bukanlah pilihan terbaik ya. Sedangkan saat amarah dan benci begitu besar, harus kita tetap bertenang hati ya, tenang diri, tenangkan diri kita. Salah satu caranya adalah dengan menjalankan ibadah. Dengan melakukan ibadah, maka hati kita itu akan terasa lebih tenang. Batin kita akan lebih terasa damai, gitu. Pikiran kita juga lebih nyaman. Di mana langkah ini juga merupakan cara membuka hati kita untuk lebih ikhlas menerima keadaan yang tidak mengenakan tentunya. Kemudian beri waktu untuk diri kita sendiri. Terkadang disakiti memang meninggalkan perasaan luka yang mendalam ya. Sedangkan untuk memaafkan seseorang, cobalah keluar dari lingkungan di mana
ada orang yang telah menyakiti kita itu. Sebab kalau kita berada di sekeliling orang tersebut hanya akan membuat kita sulit menghilangkan rasa benci itu, rasa sakit itu ya. Sebagian tidak dahulu menemui mereka untuk sementara waktu. Ambillah waktu untuk menyendiri, merenungkan hal-hal positif dari kejadian yang telah kita alami. Kemudian menghilangkannya dalam beberapa saat. Untuk cara selanjutnya yaitu untuk bisa melupakan kesalahan orang lain itu dengan menghilangkan rasa benci di dalam diri kita. Sebagian tidak mengingat apa yang pernah dia lakukan terhadap kita. Dengan cara ini, maka kita akan mengurangi kebencian terhadap mereka. Namun apabila kita terus memendam rasa dendam, tindakan buruk tersebut hanya akan semakin memperbesar rasa benci kita terhadap dia. Dan membuka rasa empati pada orang yang telah menyakiti kita. Tentu rasanya puas ya jika bisa membalas perlakuan orang yang telah menyakiti kita. Namun tidak ada baiknya loh itu. Hindari itu dan cobalah memaafkan orang yang pernah menyakiti kita dengan membuka rasa empati. Sebab tidak ada yang sempurna di dunia ini ya. Mungkin sekarang orang lain telah menyakiti kita, namun di masa lalu bukan mustahil kita juga pernah melakukan hal yang sama kepada orang lain juga. Sedangkan melalui rasa empati yang semakin terbuka, maka langkah tersebut akan lebih mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Begitu guys, paham ya? Kemudian mengingat semua kebaikan seseorang yang melukai hati kita. Coba dah ingat-ingat kembali setiap kebaikan yang pernah dia lakukan terhadap kita. Bisa jadi akan lebih banyak kebaikan yang pernah dia lakukan daripada kesalahannya. Saat itulah kita harus mulai membuka hati dan itu maaf untuk dirinya. Pada kenyataannya ya akan sulit untuk bersikap baik kepada orang yang telah menyakiti kita. Namun kita perlu tahu, perlu ingat bahwa kebaikan yang pernah dilakukan itu kepada kita lebih banyak, lebih berharga. Pasti ada banyak kebaikan yang pernah dia lakukan ya selama ini kan. Bisa jadi akan lebih banyak kebaikan yang pernah dilakukan daripada kesalahan. Nah, mulailah membuka hati dan minta maaf bagi dirinya. Begitu ya. Titik awal untuk bisa memulai belajar memaafkan orang yang menyakiti adalah menghilangkan rasa benci yang ada di diri kita, Jika rasa benci masih bergelora, masih ada di pikiran kita tidak bisa melangkah ke tangga berikutnya untuk mulai memaafkan. Jika rasa benci terus kita simpan di dalam pikiran kita tidak bisa untuk mencoba memaafkan. Harus diakui tidak mudah membuang rasa benci. Salah satu tips untuk menghilangkan rasa benci adalah jangan terus mengingat apa yang pernah dilakukan terhadap kita. Mengingat-ingat tindakan buruknya hanya akan semakin memperbesar rasa benci ya. Secara perlahan mulai buang rasa benci tersebut dari pikiran kita. Jernihkan pikiran kita dari semua rasa benci. Tidak ada satupun yang bernilai positif ketika kita menyimpan rasa benci dan amarah, dendam juga. Sehatkan mental kita dan pikiran kita dengan membuang rasa benci tersebut. Jika kita membenci seorang karena rasa sakit yang diakibatkan oleh tindakannya, kita tidak akan pernah bisa melangkah maju, baik dalam hidup kita sendiri maupun untuk melanjutkan hubungan. Jadi kita harus menerima bahwa apa yang terjadi setelah terjadi ya, dengan mengatakan kata-kata mungkin dalam hati begini ya, aku marah karena dia telah merusak kepercayaan kita, dan aku menerima bahwa semua ini telah terjadi dan aku telah ikhlas mungkin, meskipun aku sakit hati begitu ya. Jadi menerima apa yang telah dilakukannya dan akui bahwa kita tidak dapat mengendalikan hal itu. Akan tetapi kita bisa mengendalikan rasa kita sendiri. Dan kita harus mengakui kekurangan diri sendiri juga, ini penting ya, introspeksi diri. Dan kemungkinan Anda menyakiti orang lain untuk membantu menerima kesalahan dan melepaskan kebencian. Jadi mengakui kekurangan diri sendiri. Gitu. Dan kemungkinan ini akan membantu kita ya dalam menerima kesalahan dan melepaskan kebencian kita. Semua pernah membuat kesalahan, itu wajar ya. Dan mengakui kesalahan akan membantu kita memahami kesalahan orang yang menyakiti kita. Menghilangkan kebencian bukanlah upaya yang akan berhasil dalam semalam ya, singkat. Tapi semakin cepat kita berusaha,
hal itu akan menjadi lebih baik ya, daripada gelisah terus menerus. Coba pikirkan yang lain lebih baik. Nah, hal yang lebih penting apa? Kemudian kita bisa curhat ya, atau menceritakan kepada mereka yang kita percayai, mungkin sahabat kita, teman, orang yang dekat dengan kita. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti butuh kehadiran orang lain sebagai tempat bercerita ya. Coba temui teman atau sahabat yang sangat kita percayai. Ceritakan kepada mereka tentang semua hal yang menyangkut rasa sakit hati kita. Jika kita merasa sangat tersakiti ya, dan marah, berbicara dengan seseorang dapat membantu kita menendang situasi buruk dari sudut pandang berbeda. Daripada larut dalam pikiran atau mengisolasi diri sendiri, bicaralah pada orang lain untuk melihat segalanya dengan kemungkinan baru dan supaya Anda tidak merasa sendirian. Jadi kita juga akan mendapatkan saran berharga yang dapat membantu kita tentunya lebih dapat memahami situasi ya, dan berniat yang lebih kuat untuk melanjutkan hubungan yang baik. Bagi bukan pacar, pertemanan atau apa. Mungkin kita tidak ingin bicara dengan banyak orang dan berisiko banjir pendapat ya. Pilihlah sedikit teman terpercaya atau anggota keluarga yang pendapatnya sangat Anda hargai. Begitu guys. Dengan bercerita, hati kita dan pikiran juga akan mampu merasa lebih lapang ya, merasa lebih ringan, tidak ada beban yang mengganjal. Dengan demikian kita juga lebih mudah untuk mulai membuang rasa benci yang ada di dalam hati kita. Kita pun tidak akan banyak diganggu pikiran buruk yang muncul akibat rasa benci yang masih bergulai di dalam dada. Coba deh lihat gambaran besarnya ya. Seiring perjalanan ke arah memaafkan, mundur sejenak, pikirkan beberapa besar rasa sakit yang timbul. Apakah tindakannya benar-benar bisa dimaafkan, atau apakah Anda tidak akan memikirkannya lagi setelah 1 bulan mungkin, atau dalam beberapa waktu. Pikirkan apa besok yang akan menjadi masalah, kemudian putuskan kita harus bagaimana. Silakan, kita perlu ya melakukan keyakinan. Jadi harus yakin dulu dalam sikap kita. Jika kita benar-benar tidak bisa menolerir lagi tentang kesalahan yang telah dia berbuat, coba maafkan dia. Jika secara pribadi kita beranggapan ketidaksetiaan bisa diperbaiki, coba pikirkan ya semua hal baik dalam hubungan kita. Apakah kita senang bersamanya mungkin karena dia lucu, atau berdua sering dalam momen yang selalu bersama, sering terlibat dalam pembicaraan pekerjaan. Apakah dia sering membuat Anda nyaman? Coba pikirkan baik-baik semuanya itu ya, tentang kebaikan-kebaikannya selama ini. Kemungkinan apakah sisi baiknya melebihi kesalahan yang dia lakukan terhadap kita, begitu. Kemudian biarkanlah waktu berlalu ya. Aspek lain yang penting dalam memaafkan seseorang adalah meluangkan waktu untuk sendirian bersama pikiran kita sendiri. Jadi butuh me time di sini ya. Jika seseorang telah menyakiti kita, misalnya kekasih atau sahabat, jadi kita perlu ambil waktu sebentar untuk sendirian, untuk melupakan hal-hal itu dulu sementara waktu. Terus selain itu dalam prosesnya kita akan memperoleh sudut pandang yang berbeda. Misalnya saat ini apa yang diucapkan pasangan atau sahabat kita mungkin tampak sangat menyakitkan, namun setelah beberapa lama berpikir kita jadi cool down ya. Kita mungkin akan paham mengapa dia mengatakan hal itu. Jika kita masih tinggal dengan orang yang pernah menyakiti kita, tinggal bareng, tinggal bersama, mungkin kita harus mencari tempat tinggal lain untuk sementara, jika itu memungkinkan ya. Tapi jika tidak ingin bersama, jelaskan bahwa kita membutuhkan waktu untuk menjauh dulu, nanti kalau sudah siap baru akan kembali lagi, begitu. Ngomong pelan-pelan baik-baik ya. Kemudian pikirkan sebelum bicara. Persiapkan bagaimana kita akan memulai pembicaraan dan apa yang ingin kita katakan tentunya. Walaupun kita akan merasa mungkin pahit, marah, sakit, atau bingung, kita harus mencari cara untuk menyatakan emosi dengan halus, tidak meledak-ledak atau mengatakan sesuatu yang tidak terburu-buru, atau sesuatu yang tidak benar-benar kita akan maksudkan. Usahakan bersikap sewajarnya ya. Sebelum membuat mulut kita untuk bicara, perkirakan dulu bagaimana orang lain mendengar kata-kata kita jika diucapkan atau kesan yang ditangkap lawan bicara.
itu mungkin agak menyinggung atau gimana. Kata-kata kita bisa saja menyakitinya dan kemudian kita berada dalam posisi meminta maaf dan harus dimaafkan. Cobalah menulis apa tepatnya yang ingin kita katakan dan latih di depan cermin, mungkin sambil berkaca, sambil praktek ngomong, supaya perkataan kita tepat seperti yang kita inginkan sebelum berbicara dengan orang yang kita maksudkan. Kemudian ekspresikan perasaan kita sebagai bagian dari percakapan. Katakan apa akibat tindakannya pada perasaan kita. Kita harus menyampaikan sakit yang kita rasakan dengan sejujur mungkin ya. Sampaikan perasaan kita dengan terbuka untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar menyakiti kita dan kita sulit mengatasinya. Jadi mungkin kita bisa menatap matanya, mungkin bicara dengan pelan-pelan untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar lagi dalam keadaan serius, ngomong apa adanya dengan tetap sopan ya, pelan-pelan, jangan terburu-buru dan dengan amarah. Kemudian dengarkan sudut pandangnya. Setiap koin kan memiliki dua sisi ya. Beri kesempatan padanya dan dengarkan apa yang dia katakan. Biarkan dia bicara dengan disela. Cobalah memandang situasi dari sudut pandangannya. Pelan-pelan ya. Untuk menjadi pendengar yang baik, buatlah kontak mata, singkirkan semua gangguan seperti ponsel dan buka pikiran Anda. Selain itu, cobalah memberi umpan balik yang sesuai dengan meminta klarifikasi atau mengulang apa yang dia katakan dengan kata-kata kita sendiri. Misalnya setelah dia mengatakan sesuatu, mungkin kita ulang pernyataannya dengan mengatakan, jadi kamu bilang begini. Jangan menantang ya, ambil nafas dalam atau menjauh sebentar jika kita marah mendengar apa yang dia katakan. Atau kita akan mungkin akan mulai merasa emosi kembali memuncak. Kemudian lagi kita harus menunjukkan kasih sayang ya. Mungkin kasih sayang adalah hal terakhir yang ingin kita tunjukkan ketika merasa sangat tersakiti. Akan tetapi jika kita menempatkan diri dalam posisinya dan memikirkan perasaannya, kita mungkin tidak merasa begitu marah atau jengkel. Ajukan pertanyaan dan kesampingkan prasangka kita. Dengarkan baik-baik dan terbukalah padanya. Empati dan maaf adalah dua hal yang saling terkait ya. Dan memaafkan seseorang tanpa merasakan empati adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin. Kemudian lagi perbaiki hubungan perlahan-lahan. Setelah siap, lanjutkan hubungan secara bertahap. Segalanya itu tidak bisa kembali normal saat itu juga ya, instan. Coba kita menemuinya sesekali atau dua kali, jangan setiap hari atau nongkrong bersama sekelompok teman atau bareng-bareng terus ya, sebelum kita berdua melakukan hal yang lebih akrab dan pribadi seperti sebelumnya. Selain mengambil langkah-langkah kecil itu, kita mungkin harus mengembalikan hubungan seperti sedia kala. Mencoba ya, belajar memaafkan dengan sepenuhnya juga memerlukan langkah-langkah kecil dan harus beberapa praktek dulu. Jadi memperbaiki hubungan adalah tidak segampang yang kita pikirkan. Putuskan apakah kita benar-benar bisa memaafkan dan melanjutkan hubungan ini. Akui saja jika kita memang benar-benar tidak bisa memaafkan ya. Sayangnya ada situasi yang Anda pikir bisa dimaafkan, namun kemudian menyadari bahwa kita tidak bisa melakukannya setelah bersama lagi dengan orang itu selama beberapa saat. Jika kita bergaul lagi dengannya dan masih memikirkan betapa dia menyakiti kita lagi dan lagi, mungkin kita harus mengakhiri hubungan ini. Oke? Meneruskan hubungan yang tidak baik kan itu sama sekali tidak akan berjalan dengan mulus ya. Kita mungkin akan menjadi tambah ketir dan membencinya lagi, itu tidak sehat. Setelah menyadari bahwa maaf bukan jawaban, putuskan hubungan segera mungkin. Kemudian memaafkan diri sendiri dan mencintai diri kita sendiri adalah bagian penting dari memaafkan dan melanjutkan hubungan adalah mencintai dan memaafkan diri sendiri. Mungkin kita bisa lebih keras lagi pada diri kita sendiri dibandingkan pada orang lain. Mungkin kita merasa tidak dicintai atau bersikap terlalu keras pada orang yang menyakiti kita. Sadari bahwa kita telah melakukan yang terbaik dan menerima peristiwa yang terjadi. Coba membebaskan diri kita dengan belajar mencintai diri sendiri, dengan memikirkan hal-hal baik tentang diri kita, dan membaca buku pengembangan diri mungkin. Itu akan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian ambil pelajaran dan pengalaman ya. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Apalagi jika dialami langsung oleh diri kita sendiri.
Jadikan setiap kejadian sebagai penambah wawasan yang bisa bermanfaat bagi kehidupan kita, khususnya ketika menjalin hubungan dengan seseorang ya. Tidak ada kejadian seburuk apapun tanpa ada hikmah di baliknya tentunya. Coba renungkan bahwa sakit hati yang kita rasakan mungkin merupakan sebuah tanda untuk belajar dari sebuah perbedaan. Gali terus sampai kita bisa menemukan hikmah dan pelajaran dari rasa sakit tersebut. Ketika kita bisa menemukannya, maka tidak akan sulit untuk membuka pintu maaf ya. Meski tidak mudah, kita seharusnya memaafkan orang yang menyakiti kita agar kedamaian dan ketenangan batin menghampiri kita. Oleh karena itu, cobalah semua cara-cara tadi yang saya sudah bahas ya, dimulai dari sekarang kita praktekkan ya. Selamat mencoba, mudah-mudahan berhasil ya, dan kalian bisa ikhlas dalam menghadapi apa yang terjadi, hal yang tidak mengenakan hati. Jika kita tersakiti oleh orang lain, kita bisa dengan tulus memaafkan mereka, karena memaafkan adalah hal yang paling mulia. Oke? Kemudian satu catatan lagi yang akan saya berikan buat kita semuanya, peringatan dan catatannya. Jangan merasa terpaksa memaafkan seseorang. Maaf adalah pilihan yang bisa Anda putuskan sendiri. Seseorang yang menekan Anda untuk memaafkan dia, ini sama sekali tidak berhak menerima maaf dari kita. Dia harus menghargai keputusan kita. Oke? Oke, terima kasih. Videonya saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya dalam memotivasi kita, memberi bekal buat kita agar kita bisa merelakan apa yang telah terjadi, hal-hal yang tidak mengenakan, hal yang menyakiti kita. Mudah-mudahan kita bisa pelan-pelan memaafkannya. Oke? Terima kasih telah menonton sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat infonya dan memotivasi kita semuanya. Kita bisa bersikap lebih bijak dalam menghadapi masalah apa saja. Dan sampai jumpa di video berikutnya, mudah-mudahan menghibur. Kurang lebihnya mohon maaf dan saya bertutur kata jika ada yang tidak berkenan atau kurang berkenan, mungkin saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video pembahasan tips-tips percintaan atau kehidupan berikutnya. Namaste, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you on the next video.